المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah salatan tumittu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min sirrihi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri wa ala al-hadirin wal hadirat ya nur wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqin nur. Para pecinta sholat tarawih, insyaallah as-shaimin was-shaimat, besok kita akan melaksanakan puasa. Kita bacakan Fatihah untuk pembacaan kitab tafsir Al-Qur'anil Karim Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah berfirman, dan aku menurunkan kepada engkau al-kitaba, kitab Al-Qur'an, tibyanan, untuk menjelaskan, memperjelas, yakni likulli syai'in, kepada setiap sesuatu, apa aja. Jadi syai' itu apa aja. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah ya untuk menjelaskan, memperjelas segala sesuatu. Sesuatu itu apa aja? Sesuatu apa? Semuanya ya, sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan lini'amihi mukafiyan li masjidihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Di segala puji bagi Allah dengan pemujian yang menyukupi kepada seluruh nikmatnya, mencukupi segala tambahan nikmat. Tambahan nikmat. Kita ini ditambah terus nikmatnya ya. Tambah terus. Selawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, wa junudihi ya, dan seluruh bala tentaranya, yang ini artinya yang membantu ya, membantu Nabi Muhammad. Jadi yang membantu semua itu dapat doa dari pengarang tafsir Jalalain. Jalalain itu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, kemudian Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi dua orang ini, pengarangnya ini dua orang, separuh-separuh. Dan ini adalah tafsir yang singkat Jalalain, dan banyak tafsir-tafsir.
Langsung kita memasuki suratul Baqarah. Fatihah itu di belakang, ya, di belakang. Suratul Baqarah, Baqarah itu artinya sapi betina. Diturunkan di Madinah 287. Ada yang mengatakan 286 ya, ayatnya. 287. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang punya sifat Rahman, kasih sayang, Ar-Rahim ya, pengasih dan penyayang. Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Lafaz alif lam mim itu hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud. Ya. Di alif lam mim di antara mutasyabihat yang hanya Allah. Ya. Ini ada orang zaman sekarang mengartikan alif lam mim. Ini pengarang aja mesti mengatakan hanya Allah yang tahu. Jangan kita merasa lebih alim dari mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang alim. Zalika ay hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba fihi annahu min indillahi. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaqra'uhu, padahal Nabi Muhammad gak bisa baca ya. Yang dibacakan kitab ini kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan begitu. Yaqra'uhu alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba ila syakka, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya, bahwa kitab ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor satu, Al-Quran itu tidak ada yang meragukan di dalamnya. Semua isi Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak diragukan. Malah kalau ragu-ragu itu bisa menjurus kepada murtad. Ragu-ragu di dalam Al-Quran bisa menjurus kepada kemurtadan. Jadi gak boleh ragu-ragu. Di Al-Quran ini yang pertama adalah tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah. Nah, kalau sudah Allah gak bisa diragukan lagi. Kemudian yang kedua, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi orang yang menjauhi larangan atau melaksanakan perintah dinamakan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini mereka tidak takut ya kepada neraka. Padahal neraka itu panas ya. Tapi orang yang bertakwa itu nggak takut. Ya sama ya, nggak kepingin surga, nggak takut sama neraka. Yang takutnya sama Allah. Ini orang yang bertakwa menurut hitungan yang bagus. Takwa itu ayat as-sholihin. Orang yang bertakwa ini disebutkan dalam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nomor satu, orang yang bertakwa itu orang yang beriman, yakni membenarkan bil ghaibi, dengan barang yang gaib. Nah, apa yang gaib itu? Seperti bangun dari kubur, surga, neraka, ini kan gaib ya. Ada orang pernah ngelihat gak tahu. Kiamat gak tahu. Padahal terjadi, cuma ini barang yang gaib. Apalagi yang gaib-gaib yang dekat-dekat ini ya. Kan hebat, dahsyat ya. Surga itu barang yang gaib.
Cuma Rasulullah menceritakan seperti itu. Pernah melihat? Enggak pernah melihat. Kecuali Rasulullah yang pernah melihat ya. Kalau kita kan cuma dikisahi oleh Rasulullah, tapi harus percaya. Ini orang yang bertakwa itu percaya dengan yang gaib pertama. Yang enggak nampak mata itu percaya kita. Jin percaya, enggak kelihatan. Malaikat enggak kelihatan, percaya. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak bisa dilihat. Nah, jadi percaya. Jadi kriterianya orang yang bertakwa itu nomor satu, orang yang membenarkan dengan yang gaib. Percaya walaupun dia enggak pernah dengar, enggak pernah lihat. Kalau angin kita pernah ya kelihatan. Kau percaya angin enggak kelihatan, tapi itu daun yang bergoyang kena angin. Oh ada berarti, jelas sudah itu. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah, melaksanakan sembahyang. Ya. Melaksanakan sembahyang itu apa? Menurut apa aturan-aturan sembahyang. Bukan hanya sembahyang aja. Menurut aturan-aturan sembahyang. Apa? Daripada syaratnya ya. Kemudian aturan-aturan sembahyang itu bukan hanya sembahyang ya, ada aturan-aturannya. Kemudian wa mimma razaqnahum. Ini habis sembahyang dan dengan apa yang diberikan kepada mereka, Allah yang diberi oleh Allah apa? Ya apa aja. Sampai diberi apa? Apa aja pemberian Allah. Dan dengan apa yang diberikan oleh Allah, mereka nafkahkan untuk taat kepada Allah. Apa? Semuanya ada. Mulai dari mata, ya, dari badan, tenaga, ilmu, semua, apalagi harta. Kita nafkahkan, kita belanjakan untuk taat kepada Allah. Semua kan kita diberi oleh Allah. Apa yang gak ada diberi oleh Allah? Apalagi yang ngarannya bini, anak, semua. Nah, jadi dinafkahkan artinya dijalankan untuk taat kepada Allah. Mata, mulut, hidung, semuanya. Ini kriterianya orang yang muttaqin. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang percaya dengan unzila, barang yang diturunkan kepada kamu, kepada Quran. Nah, artinya orang ini beriman kepada Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran itu dia percaya. Quran ini gak ada bohongnya, gak ada dustanya Al-Quran. Jadi percaya semuanya. Jadi yakin ya dengan Al-Quran. Semua Al-Quran itu yakin. Walaupun kadang-kadang otak ini gak ada masuk. Otak kita gak bisa memikir. Kayak apa? Mau memikir yang gaib itu kan gak bisa. Melihat aja enggak, apalagi memikir. Tapi percaya. Nah disinilah iman itu, kepercayaan ini adalah dari kekuatan. Jadi bukan harus masuk akal. Tidak harus masuk akal ya. Jadi kita percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan Allah sebelumnya daripada kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab lainnya yang banyak itu, Sufi Musa, semuanya. Kita percaya, tidak ngingkar. Loh itu yang kitab yang sudah diganti lain kalau sudah diganti ya. Kitab Injil yang ada itu diganti sudah. Nah kita bukan murni lagi, kitab itu sudah gantian. Tapi kalau Al-Quran tidak bakal bisa diganti, tidak bisa dirubah, nggak bisa. Satu huruf pun nggak bisa, satu harokat pun nggak bisa, karena Allah sendiri yang. Nah, jadi ada kitab Injil itu setelah 200 tahun Nabi Isa meninggal baru ditulis lagi. Nah, untuk apa? Komersial,
dikomersialkan. Kalau Al-Quran nggak bisa dikomersialkan, Al-Quran itu nggak bisa. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka itu meyakinkan dengan keberadaan akhirat. Ya. Nah, yuqinun ay ya'lamun, ngerti. Ya, ngerti ya, walaupun belum, kita ini akhirat belum mengalami. Alam itu kan kita ini pertama di dalam apa? Arwah. Kita ini sebelumnya kelompoknya kita ini di dalam arwah bertemu nanti. Itu zaman arwah. Nggak ingat sudah, lupa bagaimana, nggak tahu, nggak ingat. Nah, orang-orang yang kenal ini dulu di zaman arwah itu bertemuan sudah. Jadi di dunia bertemu juga. Kalau di zaman arwah itu kada bertemu, kada bisa bertemu. Tapi yang kenal di zaman arwah dulu. Nah, itu tandanya di dunia mereka itu kenal. Satu sama yang lain kenal. Ya, lawan kawannya ini. Ini berarti dalam arwah mereka itu kenal. Kenal. Jadi ya'lamun, orang-orang yang begini. Secara singkatnya itu begitu. Ini kriterianya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak takwa itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ya, orang-orang takwa. Apa tadi takwa itu? Ya, orang yang melaksanakan perintah Allah, ya, yang menjauhi larangannya, walaupun pelaksanaannya itu ya biasa-biasa aja ya, enggak sembahyangnya ya biasa, cuma sebentar aja, 4 rakaat sebentar, 2 rakaat apalagi lebih sebentar lagi, setengah bentar ya. Nah, kalau sebentar, setengah bentar, 2 rakaat, 4 rakaat aja. Sembahyang tarawih 20 rakaat, itu mat ya, sebentar. Mereka itu orang yang disebut tadi yang menjauh melaksanakan perintah ya. Kemudian yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, mengeluarkan apa yang diberikan rezeki, yang menafkahkan rezeki mereka. Mereka diucapkan ala hudam mir rabbihim, mereka adalah di atas petunjuk dari Tuhannya. Nah, petunjuk artinya orang bertakwa itu bagusnya itu karena apa? Karena mereka mendapat petunjuk Allah. Andaikan tidak ditunjuk, tidak diberi hidayat oleh Allah, nggak bisa jadi orang mutakin, nggak bisa. Nah, di sini kita harus menepis segala sesuatu yang mengatakan bahwa kita ini bisa berbuat seperti apa yang kebaikan. Gak bisa. Semua atas petunjuk Allah. Jadi ulun bisa membaca seperti ini, bisa mengadakan ini, petunjuk Allah semua, bukan kita. Allah yang memberi petunjuk, Allah yang menggerakkan hati ya, Allah yang menjadikan tidak malas, itu Allah. Kalau sudah begitu ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang menjadi orang muttaqin, orang bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian mereka beriman dengan barang gaib dan seterusnya, menjalaksanakan sholat, mengeluarkan apa yang diberikan kepada mereka, percaya dengan kitab-kitab Allah dan seterusnya, kepada akhirat mereka beriman. Ini adalah petunjuk Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau enggak petunjuk Allah enggak bisa. Kalau sudah dapat petunjuk Allah, nah ini orang yang dapat keuntungan. Ulaika humul muflihuna al-faizuna bil jannati wan najuna minan. Orang yang apa? Yang beruntung mendapat surga.
Ya walaupun ada ya, para aulia nggak kepingin surga. Cuma diberi oleh Allah surga. Berapa? Nggak ada nilainya surga itu. Ya. Kalau dihitung dengan hitungan harta, nggak ada apa-apanya harta. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Surga ini adalah puncak kenikmatan. Kayak apa puncaknya? Jadi dikatakan Allah menurunkan nikmat di dunia ini satu. Allah itu ada ya 100 nikmat, yang satu diturunkan itu dibagi seluruh orang di dunia ini. Yang 99 nanti di surga. Nah, puncak kenikmatan. Satu aja nggak habis-habis. Satu ini seluruh alam ya. Seluruh makhluk dapat satu kenikmatan itu dibagi. Dikit-dikit padahal ini. Betapa nikmatnya. Makan nikmat, minum nikmat, guring nikmat. Apa yang nggak nikmat? Semua nikmat. Padahal cuma satu. Nah, jadi mereka lah orang yang beruntung dapat surga. Dan orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Itu sudah untung sudah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan surga, ini orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung. Kata sahabat, seumpama orang yang beruntung itu satu, aku kepingin jadi seorang, ingin jadi orang beruntung. Nah, jadi orang yang begitu itu, masya Allah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, setelah diomongkan dengan orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, kemudian Allah menyebut dalam Al-Quran, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Seperti siapa orang kafir? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab ya. Itu orang-orang kafir yang disebut oleh Al-Quran sudah. Kalau Al-Quran itu belum menyebut, nanti dulu ya. Ini orang yang sudah jelas-jelas kafir. Ada orang kafir itu masuk Islam. Ada, asalnya kafir. Nah, kita nggak boleh jadi meremehkan orang kafir. Tidak boleh bangga bahwa kita ini orang yang beriman. Belum tentu di akhir umurnya. Ada banyak orang kafir di akhir umurnya itu beriman. Ada orang beriman di akhir umurnya kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ya, sawaun alaihim. Ini sama saja bagi mereka. Ini kalau sudah dicap kafir sama Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim, sama saja alaihim atas mereka, andartahum kamu takut-takuti. Wasraka. Takut-takuti. Kada takut. Ya. Jadi amlam yunzirhum, atau enggak ditakut-takuti. Enggak diawaskan, itu kadang-kadang awas kamu orang kafir, nanti neraka. Atau enggak, tetap orang kafir itu la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kau percaya? Karena sudah dicap oleh Allah kafir. Orang sudah kafir itu bakal tidak akan beriman kepada Allah walaupun kamu takut-takuti atau tidak. Padahal kita kan diharuskan ya menakut-nakuti orang. Nah, orang itu harus diberi kabar gembira. Orang mukmin diberi kabar dapat surga. Tapi orang kafir neraka ya. Mau ditakut-takuti atau tidak, tetap mereka itu la yu'minuna. Karena Allah lebih ngerti. Orang begitu tidak ada keinginan untuk beriman kepada Allah, nggak ada, sudah dicap kafir. Nah, makanya untung. Jadi dalam kehidupan dunia ini ada dua macam. Ada orang yang dijadikan orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mukmin. Ada orang yang dijadikan oleh Allah memang kafir sudah. Karena Allah menghendaki seperti itu ya. Jadi tidak ada ya
Allah tidak mengharapkan orang itu jadi orang muslim, tidak mengharapkan. Sudah dicap orang kafir. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun alim walahum adzabun adim. Ya, Allah telah mengecap, distempel ya, toba alaiha ya, ala sam'ihim, artinya orang kafir itu sudah ditok. Apa ditok itu? Stempel ya, sudah pasti dah di stok hatinya mereka itu ya. Jadi nggak bisa orang kafir mau jadi orang baik, nggak bisa, karena sudah dicap sama Allah. Capnya orang kafir itu selalu memusuhi orang yang beriman. Jadi jangan heran orang kafir itu, oh iya bang, sudah dicap sama Allah. Sampean usaha seperti apa tetap wa ala sam'ihim, pendengarannya mereka nggak mungkin. Nasihati sudah yang hebat, orang yang ahli bepandir, nasihat tetap, beri duit yang banyak tetap ya. Wa ala absorihim ya, atas mata mereka ghishawatun ya, jadi tertutup sudah mereka, pendengarannya, hatinya, pandangannya itu tertutup. Jadi mereka nggak bisa melihat kepada yang hak karena sudah distempel sama Allah, nggak bisa kita. Nah, jadi bagaimana? Ya biasa-biasa aja. Mau cari pahala sampean ya ingatkan, tapi jangan mengharap orang itu mau jadi baik, nggak bisa. Nggak bisa kita mengharap. Apalagi mendoakan, nggak boleh, haram hukumnya. Sama orang kafir, ghishawatun walahum adzabun adzim. Bagi mereka itu apa? Siksa yang sangat agung, yang sangat kuat ya. Tuh, itu orang kafir. Dua sudah ya, orang kafir. Di mereka itu tetap dapat apa? Dapat siksa yang kuat. Dalam kehidupan dunia susah orang kafir itu. Jangan dikira orang kafir itu senang, susah mereka itu. Karena Allah menurunkan siksaan ini, di dunia diberi siksaan, nanti di akhirat lebih besar lagi. Nah, orang kafir nggak bisa. Walaupun sampai utak-utak seperti apa, tetap begitu. Biarkan aja sudah. Itu urusannya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang munafik. Bertakwa, orang kafir, nah sekarang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian manusia, wa minan nasi, sebagian manusia ya, dia itu rupanya rupa muslim, seperti orang muslim, baik orangnya. Orang ini berkata amanna billah, kan beriman berarti. Amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Tapi wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu tidak percaya, cuma ngomong tok. Artinya pandirannya sama hatinya nggak sama. Itu orang munafik. Orang munafik itu orang yang pandirannya itu tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yukhadi'una, mereka itu menipu ya. Allah ditipu, tidak tanggung-tanggung. Orang munafik itu tidak tanggung-tanggung. Orang Allah ditipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman ditipu sama orang munafik itu. Apa? Diolok-olok katanya. Hebat ya. Orang munafik itu Allah aja ditipu, apalagi pian.
Allah ditipu. Disangka Allah ini gak ada mengerti. Orang-orang Islam ya, ditipu. Orang munafik ini ya begitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya kenyataannya orang ini tidak menipu orang ini kepada orang lain, cuma dia menipu diri sendiri. Hatinya itu. Dia berarti nipu sendiri. Sudah tahu Allah ngerti, kenapa ditipu sama dia? Berarti nipu seorang. Dia menipu sampai ada orang dalam hatinya itu. Dia membohongi, bisa gak membohongi dirinya kada kawa? Kalau orang lain dibohongi bisa, tapi untuk diri sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Ini orang munafik. Jadi mereka itu menipu diri sendirinya. Jadi di dunia Allah menunjukkan nih, kelihatan ya, orang munafik itu di dunia yang memperhatikan tahu. Ya, ada masalah-masalah yang mengguncangkan dunia. Ini orang-orang munafik ini begitu dia menipu orang Islam. Allah aja ditipu, apalagi orang. Wa ma yash'urun. Ya, wa ma yash'uruna. Mereka tidak menyangka ya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka itu menipu dirinya. Wah, hebat. Padahal dia itu menipu dirinya. Allah ditipu. Hati-hati, Ben. Orang munafik ini paling jahatnya orang. Allah aja ditipu, apalagi pian ini. Jadi makanan mentah kita ini sama orang-orang munafik. Nah, ini Allah menjuruskan. Dan mereka tidak menyangka bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah untuk menipu dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun. Orang munafik itu di dalam hatinya itu ada sakit. Nah, sakit itu apa? Kada nyaman ya, sakun, nifakun ya. Fi qulubihim maradun, sakit sakun, yakni ragu-ragu. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yukadzibun ya. Jadi memang hati mereka itu sakit ya. Karena menipu itu dia sakit. Apa kalau orang sekarang bilang sarikanlah sama orang. Coba ada orang sarikan, dia hendak menipu orang, hendak menjatuhkan orang itu, melecehkan orang itu. Allah menambahnya, tambah sarikan dia. Yang ditipu itu enggak mempan, yang mau dilecehkan itu kada peduli. Jadi jangan tidak diperdulikan sama orang Islam, biar tambah sakit hatinya. Fazadahumullah marada, tambah sakit. Ya. Jadi mereka itu yang orang-orang munafik ini yang mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang ini ada, tetap ada ya. Jadi tambah mereka itu mau berbuat untuk menipu orang Islam, orang mukmin, itu tambah sakit hatinya. Kada berhasil, tambah sakit. Nah, jadi kada usah dihiraukan. Ada orang-orang begitu itu nggak usah dihiraukan, biar tambah sakit hatinya. Yang mau disariki nggak menghiraukan, tambah sakitnya. Tapi kalau kita ladeni, senang dia. Nah, itu orang-orang munafik itu memang sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih sekali. Sebab apa? Sebab mereka itu yang berdusta. Karena dusta pada diri mereka. Itu tanda. Jadi banyak sini Mas ya. Tanda-tandanya orang munafik ya. Tanda-tandanya orang munafik. Insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah nanti malam Jumat ya. Malam Jumat direncanakan malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Ini kan pertama malam Minggu, yang malam Minggu dulu. Nanti malam Jumat insyaallah bertemu. Mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita bisa tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna
وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصحبه والحمد للإله في البدء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم